Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Rizky Monica. Nah, sepertinya di video kali ini saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi dan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan video cara melamar kerja atau pengalaman melamar kerja di Bank BRI. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang merespon dengan pertanyaan yang begitu banyak dan juga sangat bervariatif, jadinya video ini dibuat kembali untuk menjelaskan kepada teman-teman dan adik-adik semua tentang pertanyaannya dan jawabannya juga menurut pengalaman saya ya. Tapi sebelum itu, untuk membantu dan mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman dan adik-adik semua terkait dengan pengalaman mendaftar kerja di sebuah bank atau bisa juga di Bank BRI seperti saya. Nah, kali ini saya sudah punya daftar pertanyaannya, akan saya bacakan satu persatu karena banyak sekali. Nah, oke, kita akan baca dulu dari pertanyaannya ini dari Simamura. Nah, ini pertanyaannya, berarti nggak bisa tamatan SMA ya kak? Nah, untuk jawabannya tamatan SMA juga bisa. Nah, kalau untuk sekarang itu ditangani sama pihak ketiga atau yang bekerja sama dengan Bank BRI seperti PT PKSS atau Mutual, dan juga masih ada pihak-pihak ketiga lainnya, dan mereka biasanya memerlukan calon karyawan dimulai dari tingkatan SMA sampai sarjana seperti itu. Jadi kalau ada boleh dicoba. Kemudian kak, mata minus nggak bisa ya? Nah, untuk mata minus ini sebenarnya kamu bisa menggunakan lensa kontak atau lensa mata. Nah, itu bisa membantu kamu untuk bekerja selama itu tidak mengganggu kamu ke depannya. Silahkan boleh dicoba untuk menggunakan itu untuk mengikuti tes-tes seperti melamar kerja di perusahaan atau di BUMN. Nah, kemudian ada lagi nih, kak, di medical check up gigi diperiksa tidak ya? Nah, dari Melinia Navasari, untuk gigi itu pemeriksaan check up-nya itu diperiksa ya dari kliniknya. Nah, yang diperiksa itu waktu itu biasanya sih cuman dari kesehatan gigi saja sih, kondisi giginya kita. Kalau untuk yang lebih spesifik sepertinya tidak ya, hanya secara umum saja. Kemudian kak, kalau tanda tangan kontrak apakah langsung kerja di hari itu juga atau tidak? Nah, untuk tanda tangan kontrak apakah langsung kerja atau tidak, jawabannya belum langsung bekerja. Jadi pada saat kita tanda tangan kontrak, di situ kita menandatangani perjanjian kerja atau perjanjian kontrak waktu tertentu. Nah, di mana nanti kita setelah tanda tangan itu akan menunggu SK penempatan dulu, atau biasanya disebut dengan SK magang. Nah, menunggu sekitar 1-2 hari, kemudian langsung ada pemanggilan untuk kerja seperti itu. Jadi kita menunggu dulu nih sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Kemudian ada lagi nih yang menanyakan, kak, besok saya mau interview tahap kedua, kira-kira pertanyaannya apa aja ya kak? Apa cuman pertanyaannya segitu doang? Ini dari Fahri Al. Nah, untuk jawabannya sih sebenarnya pertanyaannya di tahap interview kedua itu seperti
yang sudah ada di video sebelumnya, secara umum sih memang pertanyaannya hanya seperti itu saja, dan pada saat interview ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi pertanyaannya itu tergantung dari pejabat yang ada di kantor itu. Nah, biasanya pertanyaannya itu berlangsung selama 10-15 menit. Seperti yang ada di video, tentang pengalaman, tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kemudian bagaimana kita menghadapi dunia pekerjaan nanti jika sudah diterima, terus bagaimana jika kita menangani nasabah, tentang diri kamu ketika bersosialisasi dengan orang di luar. Hanya seperti itu sih kalau sejauh ini pengalaman selama mendengar teman-teman dan juga yang saya rasakan. Nah, kemudian ada dari Ndah Marwah, frontliner dan CS sama aja nggak sih? Kalau beda, apa bedanya? Nah, untuk frontliner itu sebutan buat karyawan yang ada di pelayanan depan seperti CS dan teller. Nah, sedangkan CS bagian keuangan nih. Kalau teller bagian keuangan, CS bagian administrasi kayak pemberkasan, pembukaan rekening dan lain-lain. Itu sebutan CS dan teller itu adalah frontliner. Nah, untuk spesifikasinya tuh teller atau CS seperti itu. Kemudian ada lagi nih. Selamat pagi Kak, mau tanya untuk tes psikotes di BRI itu meliputi apa saja ya Kak? Nah, jawabannya kalau psikotes itu lebih ke pemikiran secara logika, menggambar, kemudian menghitung, menganalisa sih, lebih kepada menganalisa. Jadi nanti di dalam tes psikotes itu kita akan dibagikan kertas, kemudian diperintahkan untuk membaca isinya, kemudian di dalamnya itu ada seperti gambar lah sebuah pohon. Terus ketika kamu disuruh memilih, kamu pilih pohon yang mana. Terus gambarlah bentuk-bentuk kayak anak sekolah seperti itu. Jadi yang dinilai itu adalah kefokusan kita. Kayak anak sekolah nih contohnya. Kalau anak sekolah itu apa aja sih yang ada di anak sekolah? Kayak topinya ada. Terus dia pakai baju. Nah, bajunya itu ada apa? Nah, di bajunya itu ada kantong bajunya. Nah, itu semua harus digambar. Terus ada kancing bajunya. Terus ada kerak bajunya. Kemudian kalau celana ada kantong celananya. Kalau dia pakai sepatu dan kaos kaki juga harus digambar. Kemudian ada tali sepatunya. Seperti itu, lebih kepada hal-hal yang detail sih, yang terinci seperti itu kalau untuk tes psikologi. Kemudian Kak, izin bertanya, ini dari Jelisa Latuni. Apakah ada peluang jadi karyawan tetap? Jawabannya iya, ada. Nah, jadi di BRI itu selalu membuka job opening. Job opening ini adalah peluang untuk berkarir naik ke jenjang yang lebih tinggi yang dikhususkan untuk karyawan-karyawan yang masih berstatus kontrak. Jadi nanti jika ingin naik menjadi pegawai tetap, job openingnya itu bisa berupa menjadi seorang mantri, menjadi seorang AO, account officer, atau juga FO. Nah, jadi ada tahap-tahapnya dulu gitu. Jadi kita ikut seleksi lagi dari internal BRI supaya kita bisa jadi pegawai tetap. Seperti itu. Jadi kalau kita masuknya berstatus kontrak, untuk jadi pegawai tetap itu harus ikut job opening. Kemudian selesai interview tahap awal, biasanya berapa hari ya keterima ke tahap selanjutnya dan tidaknya? Nah, ini ketika selesai interview tahap awal biasanya itu 2 mingguan untuk memastikan kita lolos atau tidak. Dan biasanya juga kita pasti akan dihubungi dan ditelepon gitu.
ditelepon dari pihak BRI untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian ada dari Pandu RP. Halo Kak, mau nanya, berarti kalau sudah masuk tahap medical check up berarti sudah dikatakan lolos ya? Nah, ini sih hampir 90% ya berdasarkan pengalaman, karena biasanya di medical check up itu sudah tersisa sekitar 10 atau 3, bahkan yang jelas jumlahnya itu tidak banyak, karena di medical check up ini kan butuh biaya gitu ya yang ditanggung sama pihak perusahaan. Nah, ini sih hanya untuk memastikan bahwa kondisi kamu itu memang fit dan layak untuk bekerja di sebuah perusahaan. Nah, nggak mungkin dong ya kalau perusahaan itu menerima karyawan yang terindikasi kasus narkotika atau dia punya penyalahgunaan obat-obat ataupun penyakit-penyakit bawaan yang bisa mempengaruhi pekerjaannya ke depannya nanti. Lebih ke seperti itu sih. Jadi bisa dikatakan 90% itu sudah akan lolos ke perusahaan yang ditujukan. Seperti itu. Kak, batasan umur masuk BRI berapa ya? Apakah usia 25 masih bisa daftar? Dari Diki Hanapi. Nah, jawabannya kalau ini ada temannya yang balas nih dari TB Enggar, lulusan SMK maksimal 20 tahun, lulusan D3 sampai S1 maksimal 24. Sebenarnya di usia 25 itu juga masih bisa diterima sih ya, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Biasanya di usia itu masih bisa diterima gitu ya. Jadi tergantung sih dari perusahaannya. Kalau misalnya memang dibutuhkan ya pasti kamu diterima kok. Kemudian ada yang bertanya nih dari Safira Yasar Riafi. Kak, kalau pakai ijazah lulusan D3 perbankan dan keuangan bisa nggak? Saat ini lagi proses penyelesaian skripsi S1. Nah, jawabannya bisa dicoba, boleh dicoba, punya ijazah lulusan D3 perbankan. Nah, apalagi ini ijazahnya sangat spesifik di perbankan. Jadi peluangnya mungkin lebih besar kamu diterima karena kan kamu kuliahnya di perbankan ya. Jadi kurang lebih kamu kan sudah tahu gitu gimana di perbankan. Jadi lebih mudah kalau kamu ikut tes dan seleksinya. Itu poin plusnya kalau kamu mengambil jurusan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang mau diambil. Nah, ada lagi nih dari Radityo. Kak, kalau setelah magang kan 3 tahun, setelah itu biasanya bisa nggak jadi pegawai kontrak atau bahkan tetap? Nah, kalau magang sekarang BRI itu sudah sistem magang. Jadi kita magang nih atau kontrak nih bahasanya selama 3 tahun. Setelah dari 3 tahun itu kita sudah selesai kontrak nih dengan BRI. Jadi untuk menjadi pegawai tetap itu jawabannya seperti yang tadi, kita harus mengikuti dulu job opening pada saat di tengah 3 tahun itu. Jadi kalau kamu dinyatakan lolos mengikuti job opening menjadi pegawai tetap, maka kamu jadi pegawai tetap gitu. Jadi tapi ketika kamu mendaftar setelah 3 tahun kontrak itu selesai dan kamu mengikuti untuk seleksi pegawai tetap dari pihak BRI, itu sepertinya tidak membuka job opening untuk pegawai tetap dari eksternal gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya itu diambil dari internal dulu nih. Makanya kalau ada job opening sebaiknya diikuti jika memang ingin berkarir lebih tinggi lagi nih di BRI. Seperti itu. Kemudian dari Nining Ratna Rahayu. Kak, daftarnya secara online atau offline? Jika online, linknya berupa apa ya? Terima kasih. Oke, jadi untuk pendaftaran secara online, nah biasanya pendaftaran secara online itu tidak ada ya kalau di BRI, setahu saya sih.
biasanya itu disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, seperti penipuan yang meminta kita mentransfer dulu gitu untuk pergi ke tempat seleksinya. Kalau ada yang seperti itu sebaiknya kamu hindari. Lebih amannya, lebih bagusnya kamu mendaftarnya secara offline, yang jelas-jelas kamu bisa datang ke kantornya, memperoleh informasi di sana, menanyakan langsung seperti apa persyaratan untuk bisa bekerja di situ jika memang ada lowongan yang dibuka seperti itu. Jadi hindari hal-hal yang bisa merugikan kita, karena sekarang lagi marak nih penipuan-penipuan untuk lowongan pekerjaan. Sebaiknya kamu berhati-hati ya. Mbak, izin nanya, itu kontraknya berapa lama ya Mbak? Nah, kalau saya itu kontraknya waktu itu tidak diberikan jangka waktu seperti sekarang 3 tahun. Nah, kalau lalu itu masih diperpanjang setiap tahunnya saja sih, tergantung dari kita apakah kita ingin berhenti atau kita lanjut terus memperpanjang kontraknya. Jadi waktu di masa saya itu di 2017 itu tidak ada batasan waktu kontraknya. Hanya saja dia diperbarui setiap 1 tahun sekali. Kemudian banyak sekali yang menanyakan tentang berat badan dan juga tinggi badan. Nah, ada yang bertanya nih, Kak, berat badan pengaruh tidak ya? BB 80, tinggi 170, apakah ada kemungkinan untuk bisa lolos? Jawabannya bisa, semua bisa jadi. Semuanya bisa jadi. Jadi jangan menghilangkan rasa percaya diri kamu gitu. Jangan tidak pede dengan postur tubuh dan juga berat badan. Nah, karena itu akan mempengaruhi ketika kamu mengikuti seleksi. Rasa percaya diri itu akan terlihat ketika kamu merasa grogi, gelisah, dan sebagainya. Jadi kalau kita punya kekurangan, usahakan kita harus menutupi kekurangan itu dengan kelebihan kita. Tunjukkan apa nih kelebihan kamu nih, saya bisa ini gitu di depan para tim penyeleksi, agar kamu kekurangannya itu bisa tertutup sama kelebihannya. Jadi poin plusnya itu naik gitu, ketimbang kamu harus memikirkan aduh aku besar nih, berat badannya nih berlebihan atau tingginya berlebihan, jadi ragu gitu. Jadi jangan diperlihatkan perasaan tidak percaya diri itu. Yakin saja, percaya saja. Jika memang sudah jalannya kamu bisa diterima, pasti kamu akan diterima. Semangat. Oke, selanjutnya. Halo Kak, numpang tanya, kalau udah bukan fresh graduate, apakah masih ada peluang untuk lolos? Jawabannya masih ada loh. Masih ada, bahkan kamu fresh graduate 1-2 tahun itu pun jika ada lowongan pekerjaan itu masih bisa diterima. Contohnya saya waktu itu selesainya lumayan lama, kemudian bisa bekerja di Bank BRI. Jadi tidak harus fresh graduate yang bulan ini sarjana terus besok bulan depannya langsung kerja dan diterima. Itu tidak menjadi patokan lah. Jadi fresh graduate tidak menjadi patokan juga gitu. Kalau kamu sarjana lama 1 atau 2 tahun, yang penting umurnya bisa dan memenuhi kriteria, boleh dicoba. Oke, kemudian lagi, ini banyak sekali ya, ada hampir puluhan bahkan sampai ratusan nih kalau diladeni terus nih. Kak, izin tanya, kira-kira untuk melamar di BRI itu hanya bisa daftar lewat web e-rekrutmennya saja atau bisa coba masukkan lamarannya langsung ke kantor cabangnya? Semisal nih, tidak ada informasi buka lowongan kerja pun, apakah bisa saya coba memasukkannya ke kantor cabang BRI terdekat? Jawabannya, ini sudah dijawab ya di kolom komentar. Sebaiknya masukkan lowongan kerja ketika ada rekrutmen, karena ketika dibutuhkan pasti ada loker yang dibuka, ya gitu. Jadi kalau misalnya lowongan pekerjaannya itu tidak ada, sebaiknya jangan masukkan lowongan pekerjaan gitu di situ. Jadi cari-cari info saja apakah di kantor ada lowongan atau tidak. Kalau ada,
dan sesuai dengan bidangnya, boleh dicoba gitu. Jangan sampai nanti berkasnya hanya terbuang sia-sia di situ saja gitu ya. Jadi sebaiknya kamu mendaftar ketika lowongan kerjanya itu ada. Nah, maka kamu tidak akan berharap dan juga bisa melakukan pekerjaan itu nanti ke depannya dengan baik gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya, Kak mau bertanya dong Kak, aku sudah sampai di tahapan medical check up dan yang medical check up pada hari itu hanya 2 orang dan sudah 2 minggu kira-kira waktu dulu kakak dihubungi pengumuman kelulusan itu. Untuk lanjut OJT itu kakak dihubungi via apa ya Kak, telepon atau gimana? Dan teleponnya itu dari nomor GSM biasa atau nomor telepon kantor Kak? Mohon informasinya. Terima kasih. Jadi jawabannya itu biasanya setelah dari medical check up untuk lanjut ke tahap berikutnya itu biasa kita dihubungi menggunakan nomor telepon kantor gitu. Jadi sudah ada memang tim yang bertugas untuk menelpon para calon karyawan ini untuk datang ke kantor dan melakukan tahap interview akhir gitu dengan pimpinan. Jadi ketika 2 minggu kita menunggu dan belum ada, nah mohon bersabar, silakan menunggu. Biasanya itu kita ada di daftar tunggu atau biasanya juga waktunya itu bisa agak lama gitu dihubungi. Jadi kalau memang sudah medical check up dan dinyatakan lolos, nah itu biasanya sudah langsung disuruh datang sih. Kalau nggak lolos pada saat medical check up, biasanya juga kita sudah dihubungi dan diberitahu gitu kalau kita itu tidak lolos. Gitu. Kemudian ada dari Resi Gutama. 10 bulan yang lalu masukin lamaran di KCP dan mengikuti panggilan dan alhamdulillah lolos sampai tahap akhir. Padahal sama sekali kurang persiapan. Mungkin karena memang sudah rezeki saya ya. Dan menurut saya interview di BUMN pertanyaannya nggak sesulit di swasta. Sekarang saya jadi CS dan kerjanya mantap, pulang malam terus. Mantap. Ya memang ketika mendaftar gitu ya di sebuah bank atau perusahaan gitu, kita pasti berpikir bahwa pertanyaannya ini pasti sangat sulit nih, pasti susah nih. Padahal sebenarnya pertanyaannya itu tidak susah gitu, hanya seputar diri kita saja. Kuncinya adalah kita menguasai siapa diri kita, pengalaman kita, mengalir natural saja, menceritakan semuanya seperti biasa dan jangan ada sesuatu yang dibuat-buat gitu ya, agar para tim penilai ini bisa mendengarkan cerita kamu gitu ya dengan baik dan bisa memikirkan bahwa kamu orangnya ini enak diajak ngomong nih, ini enak diajak berbicara nih. Jadi jangan terlalu kaku gitu, santai aja mengikutinya. Seperti ini tadi yang udah lolos ini, dia sudah masuk di Bank BRI padahal dia nggak punya persiapan sama sekali. Ya memang sih persiapan dan nggak persiapan itu tergantung dari kita aja. Kalau memang kamu melakukan persiapan itu malah lebih bagus lagi gitu, lebih bisa menguasai. Kalau tidak melakukan persiapan sih itu tergantung keuntungannya kita aja ya, kayak si yang tadi nanya ini berarti itu rezekinya. Kemudian ada lagi nih, ada nggak Kak yang daftar tapi tingginya 160? Ada, banyak malah. Biasanya kan standar tinggi itu kalau untuk perempuan 156 ke atas. Nah saya pun tingginya itu tidak sampai 160, hanya 158, 59 gitu. 160 malah lebih bagus gitu ya untuk jadi seorang frontliner baik CS ataupun teller. Kemudian ada lagi nih yang nanya nih, Kak bolehkah cerita interview, ditanya apa aja? Nah interview itu biasanya ditanya seperti kayak, kamu bagaimana nih jika kamu dihadapkan dengan seorang nasabah yang sangat banyak komplainnya gitu, sangat banyak maunya.
Silahkan kamu praktekkan bagaimana caranya. Anggap saja saya ini seorang nasabah gitu. Contohnya kartu ATM saya ini tertelan, terus saya marah gitu kepada CS. Bagaimana caranya kamu untuk mengatasi nasabah seperti itu? Jawabannya, waktu itu saya jawab begini, Pak, saya ketika menghadapi seorang nasabah, saya akan menanyakan secara baik-baik, bagaimana ibu, ada yang bisa dibantu. Nah, kemudian kita jangan panas gitu ya. Kalau kepala panas, hatinya harus dingin. Kalau hatinya panas, kepalanya harus dingin gitu. Jadi menghadapinya dengan santai. Karena ketika kita sudah menjadi CS atau teller, kita itu adalah pelayan gitu. Nasabah itu adalah raja. Jadi dalam kondisi apapun dia datang, berusahalah untuk bisa menjadi solusi bagi nasabah itu, mau apapun permasalahannya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, otomatis nasabah pun akan merasa puas dan merasa tenang gitu ya, dan merasa, oh, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, dan dia bisa akan lebih nyaman gitu menceritakan ke kamu karena kamu menanganinya dengan cara yang lembut, yang baik, bukan dengan marah-marah gitu ya. Selanjutnya, karena ini pertanyaannya sangat banyak sekali, tetapi sudah saya bahas satu-satu ya kepada teman-teman atau adik-adik yang bertanya. Nah, ini tentang tinggi badan, mata minus, terus tentang medical check up, rata-rata itu sih yang ditanyakan. Tapi ini ada banyak lagi yang bertanya tentang jangka waktu dari tahap ke tahap. Jadi waktu itu daftarnya dari bulan Oktober, November, dan Desember itu tanda tangan kontrak, dan langsung di akhir Desember itu mendapatkan SK penempatan pertama di unit kerja waktu itu. Ini karena sudah banyak sekali, sekian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada yang komen terbaru atau teman-teman masih kurang jelas ingin bertanya lagi, silahkan dipersilahkan untuk menanyakannya di kolom komentar bawah. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada yang ingin ditanya atau kita akan membuat video apa lagi tentang pengalaman bekerja di sebuah perusahaan dan juga bank, silahkan kalian masukkan di sini, di bawah ini, di komentar ini, pengen dibuatkan video apa lagi gitu ya. Nanti kita akan bercerita dan berbagi pengalaman lagi bersama-sama. Oke, sekian dulu ya channel YouTube dari Rizky Monika. Nah, untuk teman-teman yang sedang mendaftar di sebuah perusahaan, tetap semangat, percaya diri, banyak belajar dan berusaha, dan jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan. Karena semua itu, apapun yang kita lakukan, usaha apapun, semua itu kembalinya ke atas lagi gitu ya. Kembali kepada Tuhan yang menentukan garis tangan dan jalan rezeki kita. Yang penting tetap semangat dan berusaha. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.